Hai teman-teman, welcome back to my channel, kembali lagi bersama saya Mizuki Indrayuda. Nah, video kita kali ini menjelaskan tentang kategori spiritual kehidupan. Sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Teman-teman sekalian, seperti video saya yang pertama dan kedua, kita sama-sama sudah mengetahui tentang makna spiritual. Video saya kali ini akan menjelaskan tentang kategori spiritual itu sendiri. Spiritual kehidupan itu dikategorikan ada dua, yaitu 1. Spiritual karena ingin tahu, bukan bakat lahir. 2. Spiritual by nature, bakat lahir. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang mulai melirik spiritual di dalam kehidupannya. Mari kita bahas poin pertama. Spiritual karena ingin tahu, bukan bakat lahir. Apa sih yang dimaksud dengan spiritual bukan bakat lahir? Spiritual bukan bakat lahir adalah spiritual yang dimulai dengan dasar dari suatu keinginan dan kecintaannya terhadap alam dan Tuhan itu sendiri, sehingga mulailah mereka mencari jawaban akan keinginan tahu mereka dan senantiasa bersyukur akan setiap hal keajaiban yang mereka dapatkan atau disebut dengan pengetahuan alam semesta. Kategori ini yang kebanyakan orang-orang lakukan dengan kesadaran mereka. Contoh sekarang ini di lingkungan kita banyak sekali orang-orang yang mulai penasaran dan mulai mencari tahu, bahkan belajar tentang spiritual tanpa ada dasar atau fondasi sejak lahir. Orang-orang kategori ini biasanya dipengaruhi lingkungan pertemanan, tempat tinggal di mana dia lahir, bahkan lingkungan pekerjaan pun bisa mempengaruhi. Intinya adalah tidak ada unsur paksaan dan yang ada adalah unsur kesengajaan. Tidak ada yang salah dengan ini, karena justru dengan kalian tertarik akan spiritual, kalian pasti sudah mempunyai kesadaran akan hal-hal kebaikan. Dan justru ini sangat baik sekali karena tidak ada unsur paksaan yang mengharuskan kalian berbuat sesuai dengan yang sudah ditentukan, apalagi kalian sudah menonton channel ini dan memahami maksud saya. Di kategori ini adalah kategori kehendak bebas yang berjalan dan akan ditentukan oleh kalian sendiri. Spiritual di sini saya kategorikan juga ke dalam dua jenis, yaitu spiritual hitam dan spiritual putih. Spiritual bisa menjadi sangat merugikan apabila kita salah jalan, salah memilih guru, salah mengawali, salah menargetkan tujuan. Salah mengartikan spiritual, maka akan tersesat ke dalam dimensi yang susah untuk kembali lagi tanpa guidance yang benar. Contoh, kalian menganggap spiritual itu adalah kesaktian, ilmu goib, atau supaya dapat cewek yang kalian suka berdasarkan nafsu belaka, lalu kalian kategorikan itu sebagai spiritual, maka kalian akan menghadapi jalan yang sesat yang sudah terbentang luas. Kenapa saya bilang luas? Karena kalian pasti akan keasyikan masuk ke dalam hal ini dan mendalaminya sampai-sampai berbuat hal yang ekstrim, syarat dan ketentuannya. Lalu yang namanya belajar ilmu seperti itu pastilah akan ada lawannya, dan ada yang iri ke kalian. Realitanya banyak sudah terjadi. Bahkan ada yang menganggap belajar spiritual itu supaya cepat kaya dan ikut pesugihan yang bahkan lebih ekstrim sampai mengorbankan sesuatu, atau semedi di gua-gua dan berkiblat pada iblis, lalu mereka bilang mendalami spiritual. Jangan ya kawan-kawan, spiritual itu bukan seperti itu. Susah untuk kembali lagi jadi biasa, mau kembali lagi hidup normal sebagai manusia biasa sudah mustahil. Kunci untuk belajar spiritual di kategori ini haruslah dimulai dengan kesadaran penuh akan kecintaan kepada diri sendiri dan Sang Pencipta alam semesta. Kalian juga harus mempunyai prinsip dan komitmen yang positif sehingga tidak tergoyahkan atau melenceng. Bila Anda adalah salah satu orang yang baru akan mulai belajar spiritual, maka lakukanlah dengan kunci yang baru saya sebutkan di atas, karena kalau tidak didasari dengan kunci pemahaman dasar yang seperti ini akan sangat berbahaya. Spiritual itu luas dan tanpa batas, maka gunakanlah self-love atau kecintaan diri sendiri berdasarkan logika sebagai tolak ukur kalian, supaya kalian bisa menakar mana yang salah dan benar, tahu mana yang sesuai dengan kalian, tahu batasannya sehingga kalian bisa memberikan sesuatu yang positif untuk diri kalian, keluarga, bahkan orang-orang banyak serta alam dan Tuhan. Jangan pernah memaksakan diri kalian dengan orang lain sebagai tolak ukurnya, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Janganlah kalian memaksa memiliki kemampuan hal-hal yang seperti anak indigo bisa lakukan atau anak-anak lightworker bisa lakukan, karena itu sangatlah tidak mungkin, ataupun bila mungkin pasti akan sangat berat untuk kalian jalani.
Bila kalian sudah mencintai diri kalian sendiri secara logika positif, maka kalian pasti tidak akan memaksakan apapun di luar batas kemampuan kalian dan mensyukuri yang sudah ada, bahkan meningkatkan kemampuan dari dalam diri sendiri sehingga kalian akan dapatkan yang namanya kebahagiaan, kedamaian, ketenangan batin karena kalian memaksimalkan apa yang terbaik dari yang kalian miliki karena kalian menjadi the best version of yourself. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang berlebihan, memaksakan, itu tidak baik dan dibenci oleh Tuhan. Itulah pengertian dan penjelasan dari spiritual, bukan bakat lahir. Sekarang kita akan bahas poin yang kedua. Spiritual by nature, bakat lahir. Spiritual by nature atau bakat lahir itu adalah bakat spiritual yang sudah ada sedari kita lahir atau bahkan sebelum lahir di dunia ini. Bakat seperti apakah itu? Kemampuan yang melebihi orang pada umumnya seperti contohnya adalah bakat sensitivitas penglihatan, bisa melihat masa lalu atau masa yang akan datang, bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, pendengaran yang melebihi orang pada umumnya dan itu sudah ada sejak lahir bukan karena hasil mencari-cari entah berantah atau hasil dari mempelajari ilmu atau bertapa. Biasa mereka yang sudah membawa kelebihan sejak lahir banyak disebut sebagai indigo child, starset, rainbow, melik, dan lain-lainnya. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang apa itu indigo, starset, dan sebagainya, saya akan menjelaskannya di video berikutnya. Bagi yang menonton video saya ini, apabila kalian adalah yang sedang mengalami hal-hal awakening tapi tersesat dan tidak tahu jalan, terjebak, maka video saya ini akan sangat membantu Anda. Bahkan lebih bagus lagi apabila kalian yang adalah adik, kakak, orang tua, paman, atau teman dari yang sedang mengalami hal-hal spiritual ini dapat kalian jadikan acuan untuk memberikan support dan juga menjaga mereka dari hal-hal melenceng karena spiritual by nature itu sebenarnya adalah sebuah paket yang sudah ada dan harus mereka jalani. Yang sudah ditentukan oleh alam haruslah dijalani bukan diredam, dianggap gila, atau dihentikan karena sekali lagi faham lama yang melekat di zaman yang dimana terutama kebanyakan, tidak bisa menerima hal seperti ini karena ada sebagian yang melihat bahwa spiritual itu adalah hal yang tabu yang dikaitkan dengan perdukunan, bersekutu dengan iblis, jin dan lain-lain. Makanya di sini saya menjelaskan bahwa spiritual itu hanyalah hubungkan antara diri kita dan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari meredam spiritual by nature adalah seperti kamu melawan kehendak alam yang dimana seperti kamu tumbuh dan berkembang besar secara fisik dan mental, akan tetapi waktu terus berjalan dan kamu tetap merasa masih seperti anak kecil atau tidak mau dewasa, yang akan mengakibatkan kamu menghadapi banyak kenyataan pahit di mana yang seharusnya kamu sudah bekerja tapi masih ingin bergantung dengan jajan dari orang tuamu sehingga kamu tidak bisa menggapai apapun keinginan positif yang kamu inginkan. Dan diperparah lagi dengan sikap orang tua yang memanjakan kamu supaya tetap menjadi bayi kecilnya sehingga akibat dari itu kamu tidak siap menghadapi kenyataan hidup. Inilah gambaran bila kamu meredam spiritual by nature yang saya gambarkan ke dalam realita hidup adalah di mana kamu akan mengalami hal-hal yang di luar pemikiran kamu dan kamu juga tidak siap menghadapi itu yang mengakibatkan gangguan mental, gangguan pikiran yang secara ekstrimnya bisa-bisa ke hal-hal yang mengakhiri hidup. Spiritual by nature itu sebaiknya disikapi dengan menyadari diri sendiri dan menerimanya dengan cara tetap berkomunikasi dengan Tuhan yang dimana beliau di sini berada di posisi sebagai orang tua kita yang sejati, maka kamu akan aman dari segala gangguan luar yang terjadi. Gangguan luar seperti apa? Seperti orang-orang yang ingin menggiring kamu untuk mendapatkan hal yang instan, atau gangguan unsur-unsur gaib yang seharusnya tidak boleh terbuai dengan itu, dan sebagainya. Sudah banyak kok yang terjadi di dunia nyata ini di mana kalian yang kaget akan hal baru pasti berada di antara terpesona atau takut akan hal-hal yang baru. Nanti akan dibahas di video yang akan saya upload tentang pemahaman tahap spiritual dasar, ditonton juga ya. Jadi kesimpulan di poin kedua saya dalam hal spiritual by nature adalah kalian yang dari lahir sudah membawa suatu hal yang di luar kemampuan manusia pada biasanya itu harus dijalani atau akan dipaksa menjalani oleh alam sebagai tugas misi hidup Anda. Dan kunci dari menjalani ini adalah dengan memahami dasarnya agar tidak melenceng dari pakem yang seharusnya dan bisa kalian kembangkan lagi lebih hebat, hubungan kalian dengan Sang Pencipta, sehingga kita bisa menjalani baik itu di kehidupan di realita dan kehidupan di alam ilahi. Pengertian saya adalah alam ketenangan, kedamaian, kebahagiaan sesuai alur logika sehat.
Jadi teman-teman, apakah sudah setidaknya kalian memahami spiritual dari suatu yang terdasar? Saya harap kalian selalu memahami hal ini terdahulu sebelum melangkah ke suatu hal yang lebih jauh dan dalam. Kalian boleh memakai video ini sebagai patokan atau pengingat kalian sebelum melangkah dan menentukan jalan hidup kalian dalam spiritual. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada yang tidak suka atau tidak setuju dengan video saya ini. Saya hanyalah orang bodoh yang tidak sempurna dan masih juga belajar untuk mencapai tempat yang sekiranya lebih sempurna dari posisi saya yang sekarang ini, dan yang sempurna hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan sekian dulu video saya. Ikuti terus ya teman-teman. Saya akan share lebih banyak lagi video dan pastinya seru untuk kalian ikuti.